Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan materi tentang kelipatan ya, faktor persekutuan, kemudian ada yang namanya kelipatan persekutuan terkecil, dan yang terakhir adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, materi kelipatan ya, materi kelipatan itu sebenarnya sudah dijelaskan atau sudah kita berikan ya materinya kepada siswa itu mulai dari kelas 3 atau kelas 2 di materi perkalian ya. Jadi kelipatan ini sudah kita beritahukan ke siswa atau sudah kita jelaskan ya bagaimana materi kelipatan ini di kelas 2 ya, di kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, penting makanya perkalian ya untuk tingkat sekolah dasar itu menurut saya sangat penting ya. Jadi sangat penting. Jadi sangat penting sekali materi perkalian ya. Kenapa? Karena nanti ya ini perkalian dan pembagian ya. Karena krusial sekali kedua materi ini. Kebanyakan materi pada matematika nanti di tingkat yang jauh lebih tinggi itu kebanyakan menggunakan materi perkalian dan pembagian. Begitu pula dengan materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kelipatan ya dan apa hubungannya dengan materi KPK dan FPB. Tentu saja kita sebagai calon guru harus dapat dengan baik menjelaskan materi ini kepada siswa, mengingat materi KPK dan FPB ini merupakan materi awal untuk penghubung ya, sebagai penghubung untuk materi-materi berikutnya di jenjang yang jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, jadi kelipatan suatu bilangan itu bisa kita peroleh dari dua cara berikut ini ya. Ada dua cara ya, yaitu penjumlahan berulang ya. Penjumlahan yang kita ulang-ulang, dan kedua adalah penjumlahan bilangan dengan bilangan asli. Atau di sini kita bisa menggunakan konsep perkalian itu tadi ya. Nah, contohnya adalah tentukan kelipatan dari 10 di sini. Tentu saja kelipatan 10 ini bisa kita cari ya dengan cara menambahkan terus ya. Menambahkan terus 10 ini dengan bilangan itu sendiri ya. Seperti ini. Nah, kenapa perkalian sangat penting dalam materi ini? Karena kalau kita bandingkan ya dengan cara penjumlahan seperti ini, penjumlahan berulang, kemudian juga dengan perkalian ya, ini perkalian bilangan. Cara yang jauh lebih ringkas adalah dengan cara perkalian ya. Jadi ini cara yang jauh lebih ringkas. Oleh sebab itu inilah alasan kenapa materi FPB dan KPK itu diletakkan di materi di kelas yang sudah lumayan tinggi levelnya seperti itu. Karena siswa harus sudah menguasai terlebih dahulu minimal perkalian 1 sampai 10 ya. Bahkan kalau bisa ya, siswa sudah bisa mengalihkan bilangan 1 sampai 10 tersebut tanpa ada kesalahan seperti itu. Karena memang untuk perkalian 6 ya, perkalian 6 di sini biasanya siswa itu banyak melakukan kesalahan itu atau lama proses berpikirnya itu, yaitu perkalian 6 sampai perkalian 10 ya. Apalagi di perkalian 7 ya, 8 dan 9. Ketiga perkalian ini biasanya banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Oleh sebab itu penting bagi kita juga untuk memastikan apakah siswa ini sudah bisa menguasai perkalian minimal perkalian 1 sampai 10. Karena pada materi FPB dan KPK ini perkalian dan pembagian sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi make sure dulu apakah siswanya sudah bisa seperti itu melakukan perkalian 1 sampai 10 minimal ya. Kemudian di sini ya, setelah kita membahas tentang
kelipatan ya, kita akan membahas tentang faktor ya. Jadi faktor dari suatu bilangan adalah bilangan yang membagi habis. Ingat, kata kuncinya di sini adalah membagi habis bilangan tersebut. Contohnya adalah 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Sehingga ya 2 dan 5 adalah faktor dari 10 karena 5 dan 2 ya akan habis membagi 10 seperti itu. Ya, akan habis membagi 10. Nah, ada contoh di sini ya. Sini ada contoh. Coba cari faktor dari 36, 40 dan 42. Nah, jadi 36 ya. 36 akan habis, atau habis itu dalam arti kata tidak adanya bilangan desimal ya. Kalau kita membagi 36 dengan semua bilangan di sini, pasti bilangan yang kita dapat atau hasil yang kita dapat dalam bentuk bilangan bulat ya, bukan dalam bentuk bilangan desimal. Nah, 36 di sini ya. Perkalian 36 itu apa-apa saja ya, kita dapat di sini 1 kali 36, 2 kali 18, 3 kali 12, dan 6 dikali 6. Jadi seluruh bilangan yang bisa membagi 36 itu kita daftarkan semuanya di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 6 ya, dari terkecil ke terbesar penulisannya ya. Kemudian ada 12, 18, dan 36 itu sendiri. Seperti itu. Berlaku juga untuk bilangan-bilangan yang lainnya seperti itu. Jadi kita memang harus bisa mengetahui seperti itu. Bilangan apa saja yang habis membagi 36. Baik, kita lanjut di sini. Nah, ini kita akan menentukan kelipatan dan faktor persekutuan dari suatu bilangan ya. Kita masuk ke kelipatan persekutuan terlebih dahulu. Jadi, kelipatan persekutuan merupakan kelipatan beberapa bilangan. Jadi, di sini dia melibatkan lebih dari satu ya. Melibatkan lebih dari satu bilangan di sini. Melibatkan lebih dari satu bilangan untuk kelipatan persekutuan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya adalah kelipatan 2 dan 3. Yang namanya persekutuan ya. Yang namanya persekutuan, arti dari persekutuan itu kan kalau misalnya kita memiliki visi dan misi yang sama ya, di dalam luar konteks matematika seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya kita daftarkan dulu kelipatan 2 itu siapa-siapa saja ya, sampai tak hingga di sini ya. Karena lebih dari itu pun masih ada sebenarnya. Nah, kemudian di sini kelipatan 3 ya. Kelipatan 3 kita daftarkan juga siapa saja bilangannya. Nah, nanti setelah kita daftarkan ya, bilangan-bilangan apa saja yang merupakan kelipatan 2 dan kelipatan 3, kita lihat di sini. Bilangan-bilangan mana saja yang sama ya. Yang sama yang mana saja. Nah, untuk kelipatan 2 dan 3 ya, kelipatan persekutuannya ya, atau kelipatan yang sama itu adalah 6, 12, 18, dan 24. Nah, jadi itu adalah maksud dari kelipatan persekutuan seperti itu. Jadi dia melibatkan lebih dari satu bilangan. Jadi di sini nanti boleh aja ya, misalnya kelipatan persekutuan 2, 3, dan 6. Ini boleh saja seperti itu. Karena dia melibatkan minimal ya, minimal dia melibatkan 2 bilangan. Jadi kalau 3 atau 4 boleh, pastinya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk dalam menentukan kelipatan dan faktor persekutuan ya. Jadi ini ada yang namanya dalam bentuk tabel ya. Ini dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita punya faktor ya. Faktor dari 12 yaitu 1 kali 12, kemudian sebentar. Di sini ada 1 kali 12, kemudian ada 2 kali 6, seperti itu, 3 kali 4, seperti itu. Nah, itu kita daftarkan dulu seperti ini. Ya, faktor-faktornya apa saja. Kemudian, di sini ada 24 ya. Ada 24, kita daftarkan. Kalau tadi kelipatan persekutuan kan lebih dari ya.
tidak tak hingga tadi ya, kelipatan 2 ya, tadi kelipatan 2 dan 3 itu jawabannya tidak hingga. Tetapi dalam faktor persekutuan di sini ya, dalam faktor persekutuan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah cari dulu. Jadi langkah satunya, cari terlebih dahulu ya faktor-faktor bilangan tersebut. Nah, misalnya di sini faktor 12 ya. Faktor 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian 24 ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, di sini karena kita membicarakan faktor persekutuan ya, kita membicarakan faktor persekutuan di sini. Artinya apa? Faktor-faktor ini kita cari nilainya yang sama. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 6 ini sama ya. Kemudian 12 dan 12. Sehingga faktor persekutuan dari 12 dan 24 yang kita dapat adalah seperti ini. Nah, jadi kalau diartikan ya, faktor persekutuan adalah faktor yang sama. Jadi ini ada faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Dari dua bilangan atau lebih. Seperti itu. Jadi dia minimal ada dua buah bilangan. Nah, di awal pembelajaran saya sudah pernah membahas tentang bilangan prima ya. Bilangan prima itu adalah bilangan ya yang tepat mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Contoh di sini 2 ya. 2 itu faktornya adalah 1 dikali 2. Kemudian 3. 3 itu adalah 1 dikali 3. Nah, di sini ada 4. 4 itu hasilnya bisa didapat dari 1 kali 4 dan 2 kali 2. Sehingga 4 ini bukan bilangan prima. Karena itu tadi, karena dia cuma punya dua faktor ya. Dia cuma punya dua faktor di sini, yaitu 1, ya kan, yaitu 1, dan bilangan itu sendiri. Dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi sini 2 dan 3. Sedangkan 4 di sini ya, 4 faktornya ada 1, kemudian ada 4 dan ada 2. Jadi 2 ini kan bukan bilangan dari 4. Jadi 4 bukan bilangan prima, seperti itu. Kemudian ada 5 ya. 6 itu bukan ya, 6 itu bukan. Ada 7 ya, kemudian di sini ada 8 juga bukan merupakan bilangan prima. Itu harus diingat baik-baik, bilangan prima itu bilangan yang seperti apa ya. Nah, jadi kita masuk ke faktor prima. Namanya faktor prima ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang faktor ya. Faktor-faktor dari 12 misalnya. Tadi kita sudah membahas faktor dari 12, kalau kita buatkan dalam tabel ya, itu 1 kali 12, kemudian ada 2 kali 6, kemudian ada 3 kali 4 ya. Sehingga faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, tapi di sini kita akan membahas faktor prima. Ada kata-kata faktor prima di sini. Artinya apa? Artinya adalah faktor prima adalah bilangan-bilangan prima yang merupakan faktor bilangan tersebut. Faktor prima bisa kita cari dengan cara pohon faktor namanya ya. Ini ada gambar pohon faktor di sini. Kita harus ingat tadi ya, bilangan prima. Bilangan prima itu kita mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Oke, nah untuk mencari faktor prima dari 12 ya, kita mulai dari bilangan prima paling kecil dulu. Jadi pastikan dulu apakah bilangan itu bisa dibagi 2. Kalau bilangan itu tidak bisa dibagi 2, lanjut ke 3. Nah, sehingga di sini kalau saya gambarkan ulang ya, di sini 12 itu kita harus membaginya dengan
2 dulu. Ya, karena 2 adalah bilangan prima. Harus kita bagi dengan bilangan prima. 12 dibagi 2 itu hasilnya 6 ya. 6 kita bagi 2 itu hasilnya 3. 3 sudah tidak bisa dibagi dengan siapapun kecuali bilangan itu sendiri ya. 3 bagi 3 hasilnya 1 atau 3 bagi 1 hasilnya 3. Nah, dari sini kita dapat ya ada 2 buah bilangan, ya kan? Di sini ada 2 buah bilangan prima yaitu 2 ya dan 3. Ya kan? Ada 2 bilangan prima di sini. 2 bilangan prima yang muncul yaitu 2 dan 3. Ya kan? Dimana 2 di sini 2 di sini muncul 2 kali, ya kan? Ini 2-nya muncul 2 kali, bisa kita artikan bahwa ini adalah 2 dikali 2. Kemudian 3 muncul 1 kali, atau bisa saya tuliskan ya, bisa saya tuliskan faktor prima dari 12 itu adalah 2 dikali 2 ya. Jadi ini dikali ini, kemudian dikali dengan bilangan terakhir di sini ada 3 ya. 2 kali 2 itu kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Artinya adalah 2 pangkat 2 ya. Ini salah ya. Ini salah. Jadi ini salah. Nah, jadi 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau bisa saya tuliskan saja ya. Jadi saya tuliskan di sini faktor prima dari 12 itu adalah 2 dikali 2 dikali 3. Karena 2-nya itu ada 2 kali, sehingga kita pangkatkan ya. 2 pangkat 2 dikali 3. Seperti itu. Nah, faktor primanya yang mana? Faktor primanya adalah, lihat, bilangan prima yang muncul pada pohon faktor ini siapa saja. Bilangan prima yang muncul adalah 2 dan 3. Sehingga faktor primanya adalah 2 dan 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, ada yang namanya faktorisasi prima. Faktorisasi prima ini sebenarnya sudah secara tidak langsung saya sudah sebutkan di sini. Jadi ini yang namanya faktorisasi prima. Artinya apa? Artinya adalah hasil pemfaktoran ya. Hasil pemfaktoran dari 12 tadi. Nah, ini kita masuk dulu ke faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian faktor-faktor prima suatu bilangan. Faktorisasi prima bisa dicari dengan pohon faktor. Nah, ini bisa kita cari dengan pohon faktor. Misalnya di sini tentukan faktorisasi prima dari 36 dan 54. Jadi, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk mencari faktor prima ya, faktor primanya dulu yang kita cari ya, itu wajib dibagi dengan bilangan prima. Karena kita membicarakan tentang faktorisasi prima. Bilangan prima ya, kita mulai dari yang terkecil tadi 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Lihat dulu ya, 36 itu bisa dibagi 2, hasilnya adalah 18 ya. Hasilnya ini 18 bisa dibagi 2 lagi bisa ya, hasilnya 6. Kemudian 6 masih bisa dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kalau kita tuliskan di sini ya, jadinya kita dapat 36 itu 2-nya kita dapat 3 kali ya, 1 2 3 di sini. Atau kita tuliskan dalam bentuk pangkat, ini adalah 2 pangkat 3 di sini. Ya, 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada 3 pangkat 1 ya di sini. Nah, ini bisa saya tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Seperti itu. Nah, kemudian 54. 54 bisa dibagi 2 ya, hasilnya adalah 27. 27 tidak bisa lagi dibagi 2, sehingga langsung kita bagi dia dengan 3 di sini ya. Sehingga kita dapat di sini 9, kemudian kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 3. Bisa kita lihat di sini ya bahwa
bisa kita lihat di sini bahwa ada sebuah nilai 2 di sini ya. Kemudian 3-nya muncul sebanyak 3 kali. Nih, 3 kali muncul. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 3 pangkat 3. Seperti itu faktorisasi prima. Nah, faktor primanya apa? Faktor prima dari kedua bilangan ini ya, faktor primanya adalah 2 dan 3. Nah, sedangkan ini adalah faktorisasi prima. Hasilnya ya, hasil dari pohon faktor itu. Faktorisasi prima. Nah, kita sudah belajar tentang kelipatan, faktor, faktor prima, faktorisasi prima ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti dari video ini yaitu KPK dan FPB ya. Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan kelipatan persekutuan ya. Kelipatan persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya paling kecil. Di sini ada 3 langkah untuk menentukan KPK dari 2 bilangan. Syaratnya adalah minimal 2 bilangan ya, ini syaratnya. Yang pertama, menentukan kelipatan dari kedua bilangan tersebut. Jadi kita tentukan dulu kelipatannya. Kemudian yang kedua, setelah menentukan kelipatan, kita tentukan kelipatan persekutuannya. Setelah kita tentukan kelipatan persekutuannya ya, kemudian kita tentukan kelipatan persekutuan kedua bilangan yang nilainya paling kecil. Nah, kita kasih contoh di sini. Tentukan KPK dari 8 dan 6. Nah, di sini ada 8 dan 6. Atau saya tuliskan bisa seperti ini, 8 ya. Dibagi 2, itu adalah 4. Kemudian 4 bagi 2 itu adalah 2. Kemudian di sini ada 6. Di sini adalah 2 dikali 3 ya. Ini cara kelipatan ya. Ini pakai pohon faktor. Nah, sehingga bisa saya dapatkan ya. Bisa saya dapatkan dari sini 8 itu ya. 8 itu faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Di sini kemudian 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, kemudian perhatikan di sini KPK-nya adalah di sini ada 2 pangkat 3, kemudian ada 2 ya. KPK ambil pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya diambil, jadi ini 2 pangkat 3. Kemudian di sini 3 itu ada muncul di bilangan 6. Tapi di bilangan 8 dia tidak muncul. Apakah tetap kita masukkan ke dalam bilangan ini? Iya, ya. Kita masukkan ke sini. Jadinya 2 pangkat 3 dikali 3. Hasilnya adalah 8 dikali 3 sama dengan 24. Hasilnya sama. Kalau kita pakai kelipatan ya, kita pakai kelipatan. Nah, kalau kita pakai kelipatan, tuliskan dulu kelipatannya. Tuliskan satu persatu ya, sampai ada satu muncul bilangan yang kelipatannya sama atau kita sebut dengan kelipatan persekutuan. Nah, inilah yang namanya KPK. Jadi ini pakai cara faktorisasi prima. Yang ini kita pakai cara kelipatan persekutuan. Nah, jadi tentukan dulu kelipatan-kelipatannya, bilangan pertama yang muncul itulah dia KPK-nya. Tapi memang itu, kalau misalkan kita pakai kelipatan, biasanya kan kalau bilangannya semakin besar,
kelipatannya juga semakin besar. Jadi memang akan membutuhkan waktu yang sedikit banyak kalau kita menggunakan cara kelipatan persekutuan seperti itu. Nah, ini pakai cara pohon faktor ya. Pakai cara pohon faktor juga ada di sini, sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, kita masuk ke FPB ya. FPB adalah faktor persekutuan ya, faktor persekutuan dari beberapa bilangan yang nilainya paling besar. Kalau tadi kan nilainya paling kecil. Nah, ini kita ambil nilainya paling besar. Caranya kurang lebih sama ya. Caranya kita kurang lebih sama. Di sini bedanya adalah kita pakai faktor, bukan pakai kelipatan ya. Kita pakai faktor di sini. Kita tentukan dulu faktor 6 atau bilangan-bilangan yang bisa membagi 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ya, kita dapat faktorisasi faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Tetapi yang namanya FPB ya, yang namanya FPB kita ambil nilai faktor persekutuan yang paling kecil. Jadi faktor persekutuan yang paling besar ya, sorry. Jadi kita ambil nilai faktor persekutuan yang paling besar di sini, yaitu adalah 6 ya. Jadi FPB 12 dan 6 itu adalah 6. Tentu saja ini bisa pakaikan cara juga pakai pohon faktor tadi. Kita cari dulu ya. Ini hasilnya 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian di sini ada 6. 6 itu adalah 2 dan 3. Kita dapat di sini ya faktorisasi primanya 2 kali 2 kali 3, atau saya tuliskan di sini 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian ada 6. 6 itu adalah 2 dikali 3. Nah, kalau KPK tadi ya, di sini ada dua bilangan yang sama, yaitu 2, tapi yang satunya pangkat 2, yang satunya pangkat 1. Yang namanya FPB ya, kita ambil bilangan yang pangkatnya paling kecil, di sini 2 ya. Kemudian di sini ada 3. Kita masukkan juga 6. Catatan ya, catatan dia harus punya bilangan yang sama. Jadi kalau misalkan di sini ada 5, 5-nya ini tidak diambil karena di 6 tidak ada 5, seperti itu. Nah, itu adalah materi dasar tentang kelipatan, faktor persekutuan, KPK, dan FPB. Nah, setelah ini akan ada video tentang bagaimana cara kita menyelesaikan soal-soal cerita untuk menyelesaikan materi KPK dan FPB. Terima kasih atas perhatiannya di video ini. Silahkan nanti diperhatikan video selanjutnya dalam pembahasan soal cerita tentang materi KPK dan FPB. Terima kasih.